Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Islam Malang. Kami di sini akan menjelaskan terkait mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi dengan dosen Ibu Nurul Umiati, DRDRA MAP. Buku yang kita bahas kali ini berjudul Perilaku Organisasi karya Prof. Dr. Akmal Sudiro, SEME, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya Hilda akan berperan sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Pada kali ini kita membahas bab 12 tentang desain organisasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Ada Robiatul Lailia Nur, Siti Tripri Harting Nias, saya sendiri Hilda Irma Ayuni. Untuk mempersingkat waktu, kepada rekan saya dipersilakan. Organisasi sebagai sistem terbuka. Sistem terbuka yang paling sederhana terdiri dari sebuah input, proses informasi, dan output digambar sebagai berikut. Pada bagian pertama kita membahas organisasi sebagai pemrosesan informasi. Pertama, organisasi merupakan sistem terbuka yang menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal dan lingkungan yang berhubungan dengan tugas internal. Kedua, dengan adanya berbagai sumber ketidakpastian, maka fungsi dasar dari struktur organisasi adalah membuat konfigurasi unit kerja dan hubungan antar berbagai unit kerja tersebut yang paling tepat untuk memfasilitasi pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi. Ketiga, pendekatan pemrosesan informasi berhubungan dengan pentingnya subunit atau departemen di sebuah organisasi. Teori ini merangkum berbagai berikut informasi dan ide kuncinya adalah organisasi harus menerima, memproses, dan menetapkan informasi secara efektif untuk kinerja yang baik, meskipun fokus pendekatan ini adalah menjembatani antara ketidakpastian lingkungan eksternal dan internal dengan pemrosesan informasi, tetapi sangat erat berhubungan dengan sistem kontingensi, pembelajaran organisasi, dan manajemen pengetahuan. Kemudian kita membahas teori organisasi kontingensi. Pendekatan ini lebih fokus pada kelompok atau populasi organisasi daripada individu. Keefektifan organisasi ditunjukkan oleh organisasi yang bertahan. Kapasitas lingkungan terdapat, oleh karena itu terdapat arena di mana berbagai perusahaan berhasil dan yang lain gagal. Lingkungan menjadi penentu utama, paling tidak dalam jangka pendek. Manajemen mungkin punya dampak rendah terdapat keberlangsungan hidup organisasi. Organisasi pembelajaran. Dengan dasar teori yang diberikan oleh Alfries, dapat dilakukan pemeriksaan komprehensif untuk mengidentifikasi karakteristik utama organisasi pembelajaran. Yang pertama, kehadiran tensi atau yang disebut oleh Shanks tensi kreatif, yang bertindak sebagai katalis atau kebutuhan motivasional untuk belajar. Yang kedua, karakteristik sistem dari organisasi pembelajaran adalah adanya kesadaran bahwa visi karyawan berbeda-beda dan adanya keterbukaan pada ide-ide baru dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, budaya organisasi menempatkan nilai tinggi dengan menetapkan mekanisme untuk saran, tim, pemberdayaan, dan empati. Organisasi pembelajaran juga ditandai dengan nilai budaya yang berorientasi pada manusia seperti berikut ini. Yang pertama, setiap manusia dapat menjadi sumber ide yang berguna. Kedua, manusia yang dekat dengan sumber masalah biasanya punya ide pemecahan masalah terbaik. Ketiga, aliran pembelajaran naik turun. Keempat, ide baru adalah penting, sebagai didorong dan dihargai. Dan yang terakhir, kesalahan sebaiknya dilihat sebagai kesempatan untuk belajar. Desain organisasi modern. Saat ini, akhirnya mereka dapat mengatasi halangan tersebut dengan membuat perubahan drastis sebagai akibat karena mereka menyadari bahwa solusi sederhana yang ditawarkan oleh teori klasik tidak memadai lagi dalam lingkungan paradigma baru. Secara khusus, kebutuhan terhadap fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kreativitas,
pengetahuan, dan kemampuan mengatasi ketidakpastian lingkungan adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh sejumlah organisasi modern yang sedang berkembang. Organisasi horizontal. Desain horizontal menggantikan organisasi vertikal hierarki tradisional sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan lingkungan globalisasi. Ostrov, seorang konsultan McKinsey Company bersama dengan Douglas Smith, mendapat penghargaan karena mereka mengembangkan beberapa pedoman yang menegaskan desain organisasi horizontal. Pedoman tersebut antara lain: organisasi menjalankan proses bukan tugas, hierarki dibuat rata, tim digunakan untuk mengelola, pelanggan mengendalikan performa, kinerja tim dihargai, hubungan pelanggan dan pemasok dimaksimalkan, dan yang terakhir, semua karyawan mendapat informasi penuh dan dilatih. Desain jaringan. Dinamika jaringan meliputi kombinasi yang unik dan great, struktur, dan proses manajemen. Miles dan Kasten dalam Mentas 2006 mengidentifikasi 3 jenis desain ulang yang sangat radikal dari organisasi-organisasi saat ini sebagai berikut. Yang pertama, desain ulang Granville. Yang kedua, desain ulang radicospheric. Dan yang terakhir, desain jaringan. Organisasi virtual. Organisasi virtual merupakan jaringan perusahaan temporer yang muncul bersama secara cepat untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul akibat perubahan yang cepat. Ringkas atribut kunci dari organisasi virtual: yang pertama yakni teknologi, yang kedua oportunisme, yang ketiga tanpa batas, yang keempat kepercayaan, dan yang terakhir keunggulan. Contoh kasus, berdasarkan laporan tahunan tahun 2020, susunan direksi di dalam struktur organisasi PZZA terdiri dari direktur utama yang membawahi direktur pengembangan dan direktur operasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PZZA pengelompokan tugas dan aktivitas utama perusahaan ke dalam 2 fungsi utama, yaitu fungsi pengembangan dan fungsi operasional untuk pelaksanaan tugas dan aktivitas lainnya. Kemungkinan dilakukan oleh direktur utama PZZA untuk hal-hal yang bersifat strategis atau disentralisasikan ke masing-masing fungsi atau divisi. Meskipun demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang diadopsi oleh PZZA lebih baik dibandingkan FAS, atau sebaliknya, yang mengingat desain struktur organisasi perusahaan sangat bergantung pada karakteristik dan strategi bisnis masing-masing perusahaan. Struktur organisasi PZZA yang ramping memberikan keunggulan berupa berkurangnya biaya birokrasi terkait komunikasi dan koordinasi, mengingat hanya terdapat 2 fungsi utama dan 3 divisi di dalam perusahaan. Namun demikian, struktur organisasi yang ramping juga mengingatkan risiko terjadinya kelebihan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing organisasi harus dibuat adaptif terhadap kemungkinan penambahan fungsi-fungsi baru, misalnya fungsi teknologi dan informasi dan fungsi keuangan, seiring penambahan bidang usaha perusahaan dan perkembangan ekonomi untuk menghindari terjadinya disensitif dan demotivasi bagi seluruh pegawai. Pengendalian hasil membandingkan kinerja aktual dari masing-masing fungsi, divisi, dan pegawai terhadap target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengendalian perilaku dilakukan dengan menetapkan aturan dan prosedur yang terstandarisasikan untuk mengarahkan perilaku masing-masing fungsi, divisi, dan pegawai sehingga hasil pekerjaan dapat diestimasi. Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini yang mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, terdapat kecenderungan untuk tidak semata-mata menggunakan sistem pengendalian hasil dalam menilai kinerja fungsi, divisi, dan pegawai. Dalam kaitannya dengan kinerja PZZA, pengendalian hasil dalam bentuk ukuran kinerja keuangan dapat mengamburkan kinerja aktual, mengingat pandemi COVID-19 banyak memukul kinerja perusahaan di dalam industri makanan dan minuman termasuk PZZA yang harus menanggung kerugian sebesar 93 miliar di tahun 2020. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya untuk mengatasi pada saat pandemi COVID-19 itu, kasus tersebut menggunakan organisasi horizontal yang dimana ada kemajuan teknologi informasi dan lingkungan globalisasi yang menyarankan penggunaan struktur horizontal untuk memfasilitasi kerjasama, kerja tim, dan pelanggannya.
Sebagai alternatif, PZZA dapat mengedepankan penggunaan sistem pengendalian personal dan pengendalian perilaku dalam mekanisme penilaian kinerja. Misalnya, kebutuhan masing-masing fungsi, divisi, dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari penilaian kinerja yang dimaksud selanjutnya dapat dikaitkan dengan pemberian remunerasi atau penghargaan non-tunai yang diadopsi oleh perusahaan seperti Employee Stock Allocation atau SAE atau Management and Employee Stock Program atau MESOP untuk menjaga semangat manajer dan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Terakhir, dari sisi budaya organisasi, PZZA diketahui telah memiliki nilai dan etos kerja yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan yang dapat kita ambil dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PZZA mengelompokkan tugas dan untuk melaksanakan tugas dan aktivitas lainnya. Kemungkinan dilakukan oleh Direktur Utama PZZA untuk hal-hal yang bersifat strategi ke masing-masing fungsi dan divisi. Meskipun demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang diadopsi oleh pengendalian hasil membandingkan kinerja aktual dari masing-masing fungsi divisi untuk mengarah perilaku masing-masing fungsi divisi dan pegawai. Baik, terima kasih. Selesai sudah pemaparan materi serta contoh kasus. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.